Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pelajaran pada pagi hari ini kita akan mulai dengan berdoa. Diawali berdoa, silakan. Teman-teman, sebelum kita mengawali pelajaran pagi hari ini, maka berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Untuk itu doa dimulai. Baik anak-anak, sebelumnya saya akan absen dulu ya. Anggun Dwi Astari, Apriansyah Al-Falak, hadir? Iya. Aulia Arafah, Cipta Adi Nugraha, Dewi Putri Natalia. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan bacaan doa tadi pelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Nah, begitu. Supaya semangat pada pagi hari ini kita akan mengulas tentang pelajaran di bab yang ketiga hari ini di semester ganjil kali ini. Insya Allah kita akan melanjutkan yang kemarin kita sudah membahas pertemuan pertama tentang perawatan jenazah. Sudah kita awali dengan kita sudah belajar hukumnya. Nah, hukum perawat jenazah itu hukumnya apa? Ayo, hukumnya apa? Hukumnya apa? Ada yang bisa jawab? Fardu? Apa yang benar? Fardu kifayah. Ingat-ingat, fardu ain atau fardu kifayah itu lain ya. Fardu kifayah. Jadi perawatan jenazah itu fardu kifayah. Kemudian ada berapa kewajiban ketika kita mau merawat jenazah? Coba tunjuk tangan. Siapa ya? Oke, ini. Ada berapa kewajibannya terhadap mayat? Ada kewajiban ada 4. Ya, yang pertama. 1. Pejamkanlah matanya dan mohonkanlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosanya. Oke, cukup. Benar apa enggak? Benar. Oke, kewajibannya yang pertama apa ketika mau terhadap jenazah? Yang pertama, ya, Dewi. Memandikan, ya? mengafani, menyalatkan dan menguburkan. Memandikan, Mengafani, menyalatkan dan menguburkannya. betul? Ya, kasih tepuk tangan. Ya, itu adalah kewajiban. Ya, kita ingat-ingat lagi karena kemarin kita sudah bahas, memang belum praktek, tapi pada kesempatan kali ini kita akan praktekkan bagaimana kewajiban terhadap jenazah, yaitu 4. Yang pertama kita akan memandikan, yang kedua mengafani, menyolatkan dan menguburkan. Pak Guru kali ini sudah membawakan sebuah alat peraga lengkap dengan perangkat-perangkatnya, alat-alat bahannya ketika kita akan mau merawat jenazah supaya jenazah itu kita bersih yang pertama, yang kedua siap untuk dimakamkan. Yang pertama adalah Pak Guru sudah perkenalkan siapa namanya ini? Cindy, boneka Cindy. Ya, ini adalah sebagai alat peraga kita, jadi tidak perlu menggunakan manusia atau karena kita juga tidak punya torso ya, jadi pakai boneka saja. Kemudian ada juga kain kafan, nanti sesuai dengan kebutuhan. Pak Guru akan praktekkan dan kita akan juga praktekkan secara langsung nanti. Kemudian ada kain basah 1, 2, ada kain, kemudian ada perlengkapan untuk memandikan yaitu sabun, shampoo, ada kapur barus juga, sama parfumnya nanti ketika kita akan mengafani jenazah tersebut. Oke, ya, dan juga ini talinya ketika nanti kita akan mengafaninya. Dan apa ini namanya? Gayung ya. Oke, gayung untuk memandikan, proses nanti memandikan. Nah, oke, baik, kita akan siapkan dulu untuk persiapan memandikan. Saya akan mempraktekkan dulu ketika kita akan memandikan jenazah. Ketika jenazah itu sudah siap untuk dimandikan, yaitu sediakan tempat untuk memandikannya. Yang pertama adalah tempatnya agak tinggi dan juga tertutup. Kalau memang ada ruangan yang besar, lebar, bisa. Nah, kemudian
siapkan peralatan lainnya, ada gayung, sabun, sampo, dan juga kapur barus ya. Ini nanti semua adalah alat-alat untuk proses memandikan si mayit tersebut atau jenazah tersebut. Baik. Nah, sebelumnya kita lepas dulu alat baju mungkin, atau mungkin ada perhiasan yang menempel di dalam pada tubuh si mayit. Kita lepas dulu bajunya, topinya, seumpama ini kebetulan Cindy pakai topi ya. Kita lepas dulu semuanya, baru setelah itu lepaskan juga anting-antingnya, semuanya lepaskan. Cindy ini laki-laki atau perempuan? Bagaimana ketika mayitnya perempuan? Ayo, bagaimana kalau mayitnya perempuan? Yang memandikan? Ya perempuan. Oke. Kemudian mahramnya, kemudian keluarganya, dan seterusnya, intinya keluarganya. Kalau memang tidak ada semuanya itu, maka bisa sesama umat muslim. Ini ada bentuk gambar tentang perawatan jenazah. Ini memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan juga menguburkan. Oke, mungkin agak terlalu putih ya. Ya, jadi itu yang perlu diperhatikan ketika kita mau memandikan. Kemudian, ketika kalian mau memandikan, ketika sudah bajunya sudah dilepaskan semua, maka kalian hendaknya membersihkan dulu bagian yang kotor-kotor. Misalnya yang perempuan biasanya apa? Pakai lipstick. Kemudian apa lagi? Benang. Pakai apa? Bedak dan lain sebagainya. Pokoknya dibersihkan dulu semuanya. Setelah itu dibersihkan mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut, sampai kepala, dibersihkan dulu bagian-bagiannya yang mau dibersihkan. Pokoknya bagian luar. Kemudian kita wudukan. Boleh ambil gayung, pakai gayung, atau lebih aman lagi pakai selang ya, pakai selang. Wudukan mayitnya. Kalau sudah dibersihkan, wudukan mayitnya, baru setelah itu wudu, setelah itu kita mandikan. Kalau orang mandi itu mulai dari kepala atau bagian kanan. Wa yuqaddimu bil yumna wal akhiruhu lil yusra. Makanya kalau ini sama dengan mandi wajib. Kemudian disiram dulu kepalanya boleh, atau bagian kanan dulu juga boleh. Mana yang mau diutamakan. Tapi alangkah baiknya bagian yang sebelah kanan dulu kita siram, baru setelah itu kepalanya, dan setelah itu bagian sebelah kirinya. Kalau memang sudah dibersihkan ya. Kalau memang mau dibuka, kalau saudara-saudaranya sendiri silakan dibuka, nggak apa-apa. Kemudian bisa dibersihkan dulu, baru ambil sabun, kalian sabunin semuanya, baru setelah itu pakai sampo. Samponya bisa dipakai langsung. Ya. Kemudian baru bersihkan mulai dari kepalanya, sampo, badannya, kemudian kaki sampai kaki ujungnya semuanya dibersihkan. Kalau mau membersihkan mulut, kalau memang tidak bisa pakai sikat gigi, cukup pakai jari-jari kita. Masukkan ke dalam mulut si mayit. Sebetulnya itu kan saudara, makanya diutamakan itu saudaranya, bisa bapaknya atau orang tuanya, kemudian kakak-kakaknya, saudara sepupunya dan lain sebagainya. Itu bisa menggunakan cukup dengan jari ya. Kalau sudah bersihkan bagian dalamnya. Pijit pelan bagian perut si mayit di sebelah kanan dulu ke atas begini. Baru setelah itu dimiringkan ke kiri, langsung di posisi terlentang lagi, baru dipijit sebelah kirinya, usus sebelah kirinya. Nanti dia akan keluar kotoran si mayit bagian dalamnya nanti akan keluar, baru bisa dibasuh lagi bagian mana yang kotor. Kemudian kalau sudah disiram, dibasuh lagi, kotor sabunnya dihilangkan semua dari tubuh, baru setelah itu ambil kain kering atau dihandukin dulu ya. Misalnya kalau ada kain banyak ya silakan kasih kain lagi banyak. Oke, kalau sudah ya.
Kalau sudah dikasih handuk dulu, ditutup, baru setelah itu sembari juga minta tolong ambilkan meja satu lagi. Ambilkan meja satu lagi. Ya. Oke, di sebelah sini saja. Putar. Oh iya, oke. Baik, selanjutnya setelah kita memandikan, bagian yang kedua yaitu step yang kedua yaitu mengafani. Kita kasih baju. Iya kan? Setiap hari kalau kita habis mandi kita pakai baju. Sama halnya demikian. Kita siapkan talinya dulu karena sudah tadi dimandikan, masih di tempat mandi mayitnya. Yang di dalam rumah, yang di ruangan biasanya di ruang tamu ya. Siapkan meja juga yang tinggi. Siapkan dulu talinya. Boleh 5. Hitungan ganjil ya, 5. Atau ke atas nanti bisa 7. Boleh 7. Kemudian kain kafannya kita susulkan bagian di atasnya. Ini tadi jenazahnya adalah perempuan, yaitu berapa lapis? 5 lapis. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, dan diakhiri lapisan yang paling atas adalah baju kurungnya. Baju kurungnya nanti posisikan untuk si jenazah. Kemudian juga ini saya siapkan kain yang bentuk segitiga untuk bagian celana dalam. Mohon maaf. Ya, celana dalamnya. Kemudian bisa juga karena mayitnya adalah perempuan, siapkan juga untuk kerudung. Simpankan kerudung di bagian bawah lubang kepala di lapisan yang paling atas, yaitu di baju kurungnya, di bawahnya ditindis. Kemudian pakaikan nanti kerudung. Nah, kemudian kita bawa jenazahnya ke situ. Kebetulan sudah dimandikan dari kamar mandi atau tempatnya sudah tempat pemandian. Simpankan jenazahnya di atasnya. Oke, tidak harus langsung dibuka. Sebelumnya kita siapkan apa ini? Kapas. Ada berapa lubang tubuh manusia? Ada 9 lubang. Boleh ditutup semua. 9 lubang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cari sendiri. Cari sendiri. Nggak perlu dikasih tahu. Punya semua kan? Ya, ada beberapa lubang yang biasanya sering kita lakukan penutupan di bagian-bagian mata. Sumpama ya. Mata. Kemudian bisa dibantu, Irwa? Oke. Irwa? Di mana? Di sini? Bukan. Iya, boleh. Kemudian di telinganya sini ya, tutupkan juga. Oke. Tutupkan juga. Di begini sih. Hidungnya juga silakan. Hidungnya juga. Ini hidungnya nggak ada lubangnya ya. Oke, goib. Kemudian celana dalamnya dulu. Baik laki-laki perempuan itu alangkah baiknya dikasih celana dalam. Kalau nggak apa-apa Pak Guru. Nggak apa-apa sebetulnya. Insya Allah lapisan untuk 3 lapis laki-laki juga sudah cukup. Kita bikinkan celana dalam juga boleh. Kemudian setelah itu untuk kaki dan tangannya juga diikatkan, Mas Irwa, di ujung kaki sama tangannya supaya tangannya tidak terlepas ya. Sikap si mayit yaitu tangannya apa? Bersedekap seperti halnya orang sholat. Ya, seperti halnya orang sholat. Kakinya juga diikat karena sudah tidak bisa berjalan lagi. Seperti halnya orang sholat, kita ikat juga ke tangannya. Oke, ikat, silakan ikat. Kemudian tutup mulai dari atas baju kurungnya. Siap Irwa. Oke, tutup. Samping kanan dulu. Kanan 1 lapis di atas. Kemudian ambil, rilis ininya, kain basahannya, simpan di tempat lain. Kemudian tutup lagi. Masih terbuka. Nah, jilbabnya karena perempuan dipakaikan jilbabnya supaya cantik. Masya Allah, istri solehah. Ya boleh seperti ini. Jangan sampai menutupi muka 100% ya. Karena nanti ketika akan dimakamkan mayit ini kita harus posisi seperti sujud. Kemudian balik sini. Ya, satu sisi yang lainnya.
Ya, terus satu sebelah sini. Oke. Terakhir. Ya, boleh. Terakhir. Mukanya jangan terlalu rapat. Ikatannya juga nanti ke depannya harus bisa dibuka ketika ini ya. Ketika akan dibuka di makam. Karena nanti ikatan pocong yang bagian kepala dan kaki akan dilepas. Jadi kasih ikatan yang mudah dibuka. Nah, kemudian ini lututnya ya. Oke. Bagian perut. Baru setelah itu bagian atasnya. Oke. Irwa terlalu ini sama mayat. Nggak boleh ya. Harus posisinya kalau sama mayat itu kita menghormati betul, karena si mayit kalau telah meninggal dunia itu merasakan sakit yang amat. Ini di bawah ujung ya, di ujung Irwa. Coba urung. Oke, ini di bawah kaki. Di bawah kakinya. Nanti kalau di makam akan kita lepas, makanya dikasih simpul hidup saja. Baru setelah itu kita tutup. Oke. Kemudian bisa dibuka buku paketnya masing-masing. Irwa silakan kembali ke tempat. Terima kasih atas bantuannya. Dan kita akan melaksanakan step yang ketiga, yaitu sholat. Apa yang akan harus diperhatikan ketika akan sholat? 1. Niat. Ada beberapa rukun sholat jenazah. Ada berapa takbir? 4. Ya, saya kira sudah pernah lah kalian pernah sholatnya ya. 4 kali takbir. Ya, kita sama-sama lihat di buku paket masing-masing ada beberapa kaifiat atau tata cara untuk melaksanakan sholat jenazah. Ya, coba sama-sama kita mulai dari niatnya. Usolli, karena perempuan ya. Usolli ala hadhil mayyiti arba'a takbiratin fardhon kifayatin imaman, kalau posisinya imam, makmuman lillahi ta'ala. Itu niatnya. Kemudian karena ini mayatnya perempuan, imamnya berada di kepala atau perut? Perut ya. Kalau imam berada di perut. Kalau imam menyolati jenazah si perempuan, mayit berada di perut. Kalau laki-laki si mayit, yaitu imamnya berada di lurus bagian kepala imamnya. Ya. Kemudian kita lafadzkan dulu supaya bisa lancar. Sama-sama. Habis itu takbir ya. Nawaitul niatnya. Usolli. Lagi sama-sama. 1, 2, 3. Usolli ala hadhil mayyiti arba'a takbiratin kifayatin makmuman Allahu Akbar. Terus habis takbir pertama yaitu membaca Quran surah Al-Fatihah. Ya, bisa kita kan hafal semua Al-Fatihah, makanya di buku tidak ada. Coba sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Takbir yang kedua. Takbir Allahu Akbar. Baca sholawat. Allahumma
Sudah cukup? Segitu saja juga nggak apa-apa. Kalau mau dilanjutkan, seperti halnya kalian Duduk di antara dua sujud. duduk di antara dua sujud ataupun tahiyat akhir ketika sholat ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita sayyidina Ibrahim ila akhirih. Ya, sampai terakhir. Itu boleh, tapi sedikit-sedikitnya membaca sholat adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Itu cukup. Nah, itu baru 2 takbir. Ingat-ingat ya, 2 takbir. Setelah itu kita takbir yang ketiga sama-sama. Allahu Akbar. Allahumma firlah. Nah, kalau Allahumma firlah itu mayit perempuan. Mayit perempuan Allahumma firlah. Kalau mayitnya laki-laki Allahumma firlahu. Ya, Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kemudian takbir yang terakhir, yang keempat. Allah. Doanya la tahrimna ajroha taftinna waghfir walaha. Baik, itu adalah yang terakhir. Kemudian salam. Salamnya gimana salamnya? Lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang ke kiri juga lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah 3 tahap, 3 step, 3 langkah dalam perawatan jenazah kita lakui bersama. Kemudian yang terakhir adalah menguburkan jenazah. Apa yang perlu kita perhatikan ketika kita akan menguburkan jenazah? Bikinkan lubang. Di depan kita akan bahas tentang penguburan jenazah. Sunnah hukumnya menguburkan jenazah itu langsung saja dikuburkan. Jangan menunggu sampai berjam-jam, apalagi berhari-hari. Ya, itu hukumnya sangat dianjurkan sekali, sunnah. Kemudian kalau kita akan menguburkan itu sedalam apa sih kuburan itu atau makam itu? Yaitu sedalam, ya gimana? Sedalam, kayaknya ada yang sudah tahu ini. Gimana, Elisa? Sedalam orang dewasa. Tingginya sedalam orang dewasa. Sedalam orang dewasa. Kemudian ada yang lain? Ditambah dengan Lambaian tangan orang lambaian dewasa. tangan. Iya, kita tepuk tangan untuk kita semua. Biar nggak kaku ya. Oke. Baik. Jadi kalau sedalam apa sih kita mau menggali makam untuk jenazah atau mayit? Yaitu ketika manusia dewasa itu sudah masuk ke dalam lubang tersebut, itu dalamnya setinggi orang dewasa ditambah dengan lambaiannya. Itu adalah dalamnya makam tersebut atau lubang liang lahat. Nah, kemudian ada 2 macam lubang. Yang pertama ada istilahnya macam-macam ya. Ada yang syak sama yang liang lahat, atau saya pernah membahasakan yaitu yang pertama cepuri dan liang landa. Ya, cepuri dan liang landa. Seperti halnya di gambar. Kalau yang liang landak yaitu ada lubangnya yaitu menjorok ke depan dan ini menghadap ke kiblat ya. Kiblat. Ini menghadap kiblat. Jadi mayitnya nanti disimpankan di sebuah dinding makam yang bagian bawah itu menjorok ada kurang lebih 50 cm ke dalam dinding tersebut supaya mayitnya dimasukkan. Nah, seperti halnya di bawah di sini. Ini adalah liang landak atau liang lahatnya. Nah, kemudian kalau yang cepuri itu berada di bawah lantainya, dikasih lubangnya selebar tubuh orang tersebut yang meninggal. Jadi dikondisikan harus mengikuti berapa lebarnya tubuhnya, mayitnya, panjangnya, tingginya berapa. Itu harus diukur dulu sebelum menggali liang
lahat. Ya, jadi ada dua. Yang ini cepuri atau syak. Kalau bahasa Arabnya syak atau cepuri kalau di Indonesia. Kemudian yang ini namanya liang landak atau lahat, boleh. Ada dua. Ingat-ingat ya, ada dua. Ketika kita sudah di makam, ketika kita di area permakaman, seumpamakan berada di makam permakaman. Nah, ketika akan ada dimasukkan ke dalam liang lahat, ada doa ketika kita mau menyimpan mayit di dalam liang lahat tersebut atau makam tersebut, kubur tersebut. Yaitu doanya adalah, ada yang tahu nggak? Coba lihat bukunya. Ada yang tahu doa ketika mau memasukkan Bismillahi ala millati Rasulillah wa ala sunnati Rasulillah. Coba tulis. Silakan bacakan. Doa ketika kita memasukkan jenazah ke dalam liang lahat. Bismillah wa ala millati Rasulillah wa ala sunnati Rasulillah. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya kita sudah sampai ke makam menguburkan. Baru setelah itu, setelah dimasukkan ke dalam liang lahat, itu dibuka kainnya, kain penutupnya tuh dibuka, disimpankan di atas liang kubur, nggak boleh dimasukkan ke dalam liang kubur, nggak boleh ikut dimakamkan. Kemudian dibuka tali pocongnya yang bagian atas kepala sama ujung kaki. Kemudian dibukakan seperti ini, kelihatan mukanya sama ujung kakinya. Setelah dibuka, lepas ikatannya. Ikatannya juga nggak boleh dibawa naik ke atas ya, nggak boleh dicuri. Tali pocongnya nggak boleh dicuri, nggak boleh. Ya, baru setelah itu kalau sudah terbuka semua, di dinding liang lahat atau liang cepuri tersebut dimiringkan badannya, miring ke kanan, menghadap ke kiblat. Anggaplah aja menghadap ke kiblat. Kemudian kita sudah bikin bantalan kemarin kan? Kemarin kalau saya sudah sempat ceritakan bantalan, ada berapa bantalan? Paling sedikit itu 3, paling banyak 5 lah. Itu sudah banyak itu. 3 bantal, 1, 2, 3. Mau 5 juga boleh Pak Guru? Boleh. Hitungannya ganjil terus semuanya. Bantalan sini, simpankan bantalan tanahnya. Kemudian setelah itu kita ketika mau menutup pakai papan, kalian harus apa? Harus apa dulu? Harus, ayo ketika kita mau menguburkan, barangkali ada yang pernah melihat, yaitu apa? Diadzankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan bagus-bagus Pak Guru, nanti kita lama pulangnya ya. Cepat-cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad ila akhirih sampai selesai. Habis itu setelah adzan yaitu iqamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Ya, setelah akhirih. Setelah itu baru ditutup pakai papan. Lubang cepuri atau syak atau liang landak itu, liang lahat itu tadi. Baru ditimbun pakai tanah. Selesai. Oke. Sampai sini Pak Guru akan kasihkan sebuah tugas, yaitu kita akan evaluasi bersama pada lembar LKPD, lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik. Nah, di lembar kerja tersebut silakan nanti diisi sesuai dengan perintahnya. Ada beberapa perintah di dalamnya tentang perawatan jenazah dan juga evaluasi serta pengalaman pribadi dalam pengurusan dan perawatan jenazah. Nah, setelah pembagian kelompok ini, kelompok 1, 2, 3, dan 4, tugasnya adalah minggu depan kalian bikinkan sebuah video. Ya, video mulai seperti apa yang sudah saya praktekkan. Kemudian video minggu depan, pertemuan minggu depan kita akan presentasikan. Siap? Siap.
Siap, oke. Dan presentasikan minggu depan pertemuan selanjutnya tentang bagaimana kita merawat jenazah dengan 4 kewajiban tersebut. Video ya, mulai dari memandikan sampai menguburkan. Boleh teknisnya dengan cara apapun. Kalau memang ada kesulitan silakan hubungi Bapak. Oke? Sampai sini, coba Pak Guru ingin tanya dulu. Bagaimana hubungi niat ketika jenazah itu adalah jenazah laki-laki? Niatnya bagaimana? Kelompok 4. Niatnya bagaimana kalau jenazah itu mayitnya adalah laki-laki? Coba sama-sama. 1, 2, 3. Usolli ala Perempuan atau laki-laki? Kalau laki-laki apa? Ada. Coba ulangi. Kelompok 4. 1, 2, 3. Usolli ala mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayati ma'man ta'ala. Oke, tepuk tangan. Kemudian Pak Guru ingin tanya juga pada kelompok 1, bagaimana bunyi doa ketika mau habis takbir ketiga? Bunyi doa takbir ketiga. Silakan sama-sama. Kalau laki-laki? Kalau laki-laki bagaimana? 1, 2, 3. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihu wa'fu. Betul? Betul nggak? Betul? Ya, kasih tepuk tangan. Nah, Pak Guru punya reward. Nah, dalam evaluasi pembelajaran yang terakhir ini di pertemuan yang kedua, siapa yang bisa menjawabnya? Ada apa ini ya? Coklatos. Pak Guru pengen sepengetahuannya siapa yang bisa tunjuk jari, baru presentasikan, baru sebut jawabannya. Oke? Siap? Ya. Nah, bagaimana ketika posisi imam, ketika jenazah itu laki-laki, perempuan? Itu bagaimana sih posisi imam? Silakan tunjuk jari dulu dan sebut namanya. Laki-laki dan perempuan. Kalau mayitnya laki-laki bagaimana seorang imam? Kalau mayitnya perempuan, imamnya bagaimana? Silakan tunjuk jari. Elis? Jika laki-laki, imamnya berada di kepala mayit, sedangkan jika mayitnya perempuan, imamnya ada di bagian perut. Bagian perut, betul? Ya, tepuk tangan. Pak Guru kasih reward 3. Mau reward lagi? Masih banyak. Baik, Pak Guru ingin tanya lagi. Nah, kalau laki-laki itu butuh berapa lapis? Kalau perempuan berapa lapis? Oke, Silon. Kalau laki-laki 3 lapis, sedangkan perempuan 5 lapis. Kalau laki-laki 3 lapis. 3 lapis. Sedangkan perempuan 5 lapis. Nah, talinya ada berapa? Talinya ada masing-masing. Kalau perempuan ganjil 5, 7 dan 9. 5, boleh 5, 5 atau 7. Betul? Ya, tepuk tangan. Iya. Masih mau lagi? Masih banyak dan insya Allah nanti saya akan bagikan semua. Dan terima kasih atas kebersamaannya di pagi hari ini. Kita akan lanjutkan lagi di pertemuan ketiga. Siap? Siap? Dan presentasinya siap? Minggu depan kita akan putarkan masing-masing videonya. Baik, terima kasih atas kebersamaannya. Semoga ini bermanfaat dan kita sudah semua mempraktekkan, tahu caranya. Dan Pak Guru ingin mendapatkan, silakan kalau misalnya mau lebih lengkap lagi cari lengkap di video YouTube, di banyak ya, YouTube banyak, atau video-video pembelajaran yang kebetulan sudah di offline kan, silakan. Saya akhiri, terima kasih, dan sebelum diakhiri silakan dipimpin berdoa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kali ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa amilus
sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu al-azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kita semua.